Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel with me, Miss Ninda. Okay, how's your day, students? Hope you always happy and healthy. Okay, today we are gonna learn about self-identity. Sebelumnya, Miss mau tanya nih, ada yang tahu nggak self-identity itu apa? Ya, betul, pengenalan diri. Biasanya ketika kalian baru pertama kali masuk kelas, itu biasanya disuruh untuk memperkenalkan diri. Jadi, bagaimana sih cara kita meminta dan memberikan informasi tentang diri kita dan juga hubungan keluarga kita? Jadi, check this out. Okay, first we are gonna learn about self-introduction. Self-introduction is the quality that makes a person or thing different from others. To make people know about our self-identity, we should do self-introduction. Jadi, apa sih self-introduction itu? Self-introduction means telling people who you are, what you do, what your interests are, where you are from, and what you have done in your life. Pengenalan diri ini berarti memberitahu orang-orang siapakah kamu, apa yang kamu lakukan, apa minat kamu, dari mana kamu berasal, dan apa yang telah kamu lakukan dalam hidupmu. Jadi, kita akan memberitahu orang mengenai informasi-informasi tentang diri kita. Okay, next, social function of self-introduction. What is the social function of self-introduction? Okay, the function is to introduce and mention identity in order to develop interactional communication with others. Fungsinya adalah untuk memperkenalkan dan menyebutkan identitas kita guna mengembangkan komunikasi interaksional dengan orang lain. And then, structure of self-introduction. Jadi dalam self-introduction ini terdapat struktur. Yang pertama adalah introduction, consists of name and hometown. Dalam introduction ini kita bisa memberitahukan nama dan juga hometown. Hometown itu bisa disebut sebagai kampung halaman. And the second is body, consists of background and personal details such as hobbies and interests. Dalam body atau tubuhnya ini, kita bisa memberitahu mengenai background dan juga detail personal kita seperti hobi kita dan juga kesukaan kita. And the last one is conclusion atau dalam kesimpulan, consists of future goals. Di kesimpulan, kita bisa memberitahu goals kita di masa depan. Okay, then we are gonna learn about expression used to ask for and give information about self-identity. The first, asking for information about self-identity. Jadi, ini ada beberapa expression yang bisa kita gunakan untuk meminta informasi mengenai pengenalan diri. The first one is, may I know your name? May I know your name? Bolehkah saya mengetahui namamu? What is your name? Siapakah namamu? Where do you live? Di manakah kamu tinggal? How old are you? Berapakah usiamu? What do you do? Apa yang kamu sedang lakukan? Where do you work? Di manakah kamu bekerja? What is your hobby? Apakah hobi kamu? And etc. Jadi, itu dia beberapa ekspresi yang bisa digunakan ketika kita ingin meminta informasi mengenai diri dari lawan bicara kita atau partner kita. The next is expression of giving information about self-identity. Ini adalah ekspresi yang dapat kita gunakan ketika kita memberi informasi mengenai diri kita. The first is, hello, allow me to introduce myself. My name is bla bla bla. Halo, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya bla bla bla. Misalnya, nama saya Luna.
my name is Luna. And then, may I introduce myself? My name is Luna. Bolehkah saya memperkenalkan diri? Nama saya Luna. Let me introduce myself. I am Luna. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Luna. And then, hello, my name is bla bla bla. Halo, nama saya bla bla bla. Hi, I am Jake. I work at bla bla bla. Saya bekerja di bla bla bla. My hobby is bla bla bla. Hobi saya adalah bla bla bla, etc. Jadi ketika kita ingin memberitahu seseorang mengenai informasi diri kita dapat menggunakan beberapa ekspresi Okay, after we learn about self-identity, we are gonna move to kinship. Kinship is blood relationship. It tells us how we are related to our family or each other through our biology and history. Kinship ini dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai hubungan kekeluargaan atau kekerabatan. Jadi, merupakan hubungan darah. Kinship ini memberitahu kita bagaimana kita berhubungan dengan keluarga kita atau satu sama lain melalui biologi dan sejarah kita. Dalam keluarga itu kan ada kakek, nenek, ayah, ibu, kakak, adik, paman, dan bibi. Jadi kinship ini akan memberitahukan informasi bagaimana kita di dalam keluarga ini, ada siapa saja dan bagaimana hubungannya. Kinship can be a complex system of social groups. It is a universal system as everyone has a family. Jadi, kekerabatan ini bisa menjadi sistem kelompok sosial yang kompleks karena merupakan sistem universal karena setiap orang memiliki keluarga. The next is asking for and giving information about kinship. In self-introduction, we can also tell about our family. Jadi, dalam rangkaian self-introduction tadi, kita itu bisa menceritakan mengenai keluarga kita. So, the following are some expressions used to ask for and give information about kinship. Okay, the first we are gonna learn about expression of asking for information about kinship. Jadi, bagaimana sih cara kita meminta informasi tentang kinship? First is, how many people are there in your family? Berapakah jumlah orang yang ada di keluargamu? How many brothers or sisters do you have? Berapakah jumlah saudara laki-laki atau saudara perempuan yang kamu miliki? Do you live with your parents? Do you live with your parents? Apakah kamu tinggal bersama orang tuamu? What is your father's name? Siapakah nama ayahmu? What is your mother's profession? Apakah pekerjaan ibumu? Are you the eldest? Apakah kamu yang tertua? Maksudnya ini mungkin dalam saudara, apakah kamu yang tertua? Are you married? Apakah kamu sudah menikah? Gitu. Jadi ini adalah ekspresi-ekspresi yang dapat kita gunakan ketika kita meminta informasi tentang kekeluargaan. And then giving information about kinship. So this is the expressions. First, there are 5 people in my family. Terdapat 5 orang dalam keluarga saya. I have 2 brothers and 1 sister. Saya memiliki 2 saudara laki-laki dan 1 saudara perempuan. Yes, I live with my parents. Ya, saya tinggal bersama orang tua saya. My father is Johnny. Ayahku Johnny atau nama ayah saya Johnny. She is a tailor. Dia adalah seorang penjahit. No, I am the youngest. Tidak, saya yang termuda. Ketika ditanyai yang tadi, are you the eldest? No, I am the youngest. And then, no, I am single. Tidak, saya single atau belum menikah. Jadi, ini beberapa expression yang dapat digunakan ketika kita memberi informasi.
Okay, and the last is introducing someone to others. When we want to introduce someone to others, we can use the following expressions. Ketika kita ingin memperkenalkan seseorang kepada teman kita yang lain, kita dapat menggunakan beberapa ekspresi ini. The first is asking about someone. Who is he or she? Siapakah dia? Is she your sister? Apakah dia saudara perempuanmu? Who is that? Siapakah dia? Gitu. Jadi ketika kita ingin mengetahui siapa sih yang sedang dibawa oleh teman kita ini, kita dapat menggunakan beberapa ekspresi ini. And then when we introducing someone, we can use expression Nadia, this is my little brother Andy. Andy, this is my classmate Nadia. Jadi situasinya di sini ada Nadia, teman sekolahmu, dan juga ada Andy, adik laki-lakimu. Kamu memperkenalkan, Nadia, ini adik laki-lakiku, Andy. Andy, ini teman sekelasku, Nadia. Gitu. And then let me introduce my brother. He is Donny. Oke, saya kenalkan adik saudara laki-lakiku. Namanya Donny. And then she is my mother. Her name is Anissa. Dia adalah ibu saya. Namanya Anissa. So this is the expression when we use to introduce someone. That's all the materials about self-introduction. Kita telah mempelajari mengenai self-introduction, mulai dari asking for and giving information about self-identity and kinship, mulai dari definisinya, social function, structure, some expression about asking and giving information about self-identity and kinship, and we are also learn about introducing someone to others. Miss harap pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa untuk mempelajarinya lagi ya, dan juga belajar untuk bab yang selanjutnya. Thanks for your attention. Stay strong, stay happy, and stay healthy. The last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.